Selamat pagi, Ibu dosen kami tercinta, Ibu Mei, dan juga rekan-rekan kami yang berada di kelas pada pagi hari ini. Izinkan kami dari kelompok Majas memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cara Tepat dalam Menulis Kutipan dan Bibliografi. Apa itu kutipan? Kutipan merupakan integrasi kata-kata, ide atau informasi dari sumber lain ke dalam tulisan. Kutipan bertujuan untuk memberikan kredit kepada penulis asli, mendukung argumen dengan bukti, dan membantu pembaca untuk menelusuri sumber-sumber tersebut. Yang kedua itu jenis-jenis kutipan. Jadi terdapat dua jenis kutipan. Yang pertama kutipan langsung menggunakan kata-kata asli, dan yang kedua kutipan tidak langsung menyajikan ide atau informasi tanpa menggunakan kata-kata aslinya. Kutipan langsung. Jadi kutipan langsung mengacu pada penggunaan kata-kata yang tepat dari sumber asli. Ini dilakukan dengan memasukkan kata-kata tersebut dalam tanda kutip dan mencantumkan informasi tentang sumbernya, seperti nama pengarang, tahun terbit, dan halaman tempat kutipan tersebut ditemukan. Contoh, kutipan langsung dari novel To Kill a Mockingbird, karya Harper Lee. You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb inside of his skin and walk around in it. Kutipan ini diambil langsung dari novel To Kill a Mockingbird oleh Harper Lee. Kata-kata asli dari narator dalam novel tersebut disajikan dalam tanda kutip dan diikuti oleh nama pengarang, tahun terbit, dan halaman tempat kutipan itu ditemukan. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung mengacu pada menyajikan ide atau informasi dari sumber tanpa menggunakan kata-kata aslinya. Dalam kutipan tidak langsung, informasi tentang sumbernya seperti nama pengarang dan tahun terbit masih harus dicantumkan. Contoh kutipan tidak langsung dari jurnal ilmiah tentang psikologi Johnson and Smith 2018. Kutipan ini menyajikan informasi dari sumber asli, dalam hal ini sebuah jurnal ilmiah tentang psikologi. Informasi sumber termasuk nama pengarang dan tahun terbit disertakan di dalam teks tetapi tanpa menggunakan kata-kata asli dari sumber tersebut. Cara menulis kutipan. 1. Tentukan jenis kutipan menggunakan kutipan langsung atau tidak langsung. 2. Identifikasi sumber dan informasi yang diperlukan. Pastinya memiliki semua informasi yang diperlukan tentang sumber yang dikutip. 3. Kutipan. Tulis kutipan. Jika menggunakan kutipan langsung, letakkan kata-kata kutipan dalam tanda kutip dan tulis informasi sumbernya setelah kutipan. Jika menggunakan kutipan tidak langsung, cukup cantumkan sumber informasinya di dalam teks. 4. Integrasi kutipan ke dalam teks. Setelah menuliskan kutipan, pastikan untuk mengintegrasikannya secara mulus ke dalam teks dan jelaskan relevansi kutipan tersebut dengan konteks tulisan sendiri. Apa itu bibliografi? Bibliografi adalah daftar lengkap dari sumber-sumber yang digunakan dalam tulisan. Ini mencakup informasi seperti nama pengarang, judul sumber, tahun terbit, penerbit, dan informasi tambahan seperti nomor volume atau halaman. Tujuan dari bibliografi adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada pembaca untuk menemukan sumber-sumber yang digunakan dalam tulisan. Selanjutnya ada jenis-jenis bibliografi. Yang pertama, bibliografi deskriptif. Jenis bibliografi yang memberikan deskripsi singkat tentang setiap sumber yang tercantum. Deskripsi ini dapat mencakup ringkasan isi, evaluasi kritis, atau informasi tambahan tentang sumber tersebut. Yang kedua, bibliografi topik. Bibliografi ini disusun berdasarkan topik atau subjek tertentu. Ini membantu pembaca untuk menemukan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang spesifik atau melakukan penelitian dalam bidang tertentu. Yang ketiga, bibliografi anotasi. Mirip dengan bibliografi deskriptif, tetapi dengan tambahan anotasi atau catatan yang memberikan informasi tambahan tentang relevansi atau kegunaan sumber tersebut untuk topik
atau proyek tertentu. Yang keempat, bibliografi historis. Bibliografi ini menyusun sumber-sumber yang terkait dengan suatu periode waktu tertentu atau peristiwa sejarah. Bibliografi ini membantu dalam penelitian historis dengan menyediakan daftar sumber-sumber yang relevan dengan periode atau peristiwa yang dipelajari. Yang kelima ada bibliografi anak atau remaja. Jenis bibliografi yang disusun khusus untuk pembaca muda, ini mencakup buku-buku atau sumber-sumber lain yang cocok untuk usia anak-anak atau remaja. Yang keenam ada bibliografi sumber primer dan sekunder. Bibliografi ini membedakan antara sumber-sumber primer, yaitu sumber yang secara langsung terkait dengan peristiwa atau topik tertentu, dan sumber-sumber sekunder, yaitu sumber yang menafsirkan, menganalisis, atau mengomentari sumber-sumber primer. Yang ketujuh ada bibliografi referensi. Jenis bibliografi ini mencantumkan sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi dalam suatu karya atau publikasi tertentu. Ini sering digunakan dalam karya ilmiah atau akademis untuk memberikan daftar semua sumber yang dikonsultasikan atau dikutip oleh penulis. Selanjutnya ada gaya penulisan bibliografi. Yang pertama ada APA, atau American Psychological Association. Bibliografi dalam gaya APA mencakup nama pengarang, tahun terbit, judul sumber, penerbit, dan informasi tambahan jika relevan. Di bawah adalah contoh penulisan gaya bibliografi dengan format APA. Lalu yang kedua ada MLA, atau Modern Language Association. Bibliografi dalam gaya MLA mencakup nama pengarang, judul sumber, nama penerbit, tahun terbit, dan format khusus untuk tanda kutip dan penggunaan tanda baca. Di bawah adalah contoh penulisan gaya bibliografi dengan format MLA. Gaya penulisan bibliografi yaitu Chicago atau disebut Turabian. Gaya Chicago memiliki dua varian, yaitu gaya catatan kaki atau footnote dan gaya daftar kutipan atau author-date. Bibliografi dalam gaya Chicago mencakup nama pengarang, judul sumber, penerbit, dan tahun terbit. Varian gaya catatan kaki juga mencakup nomor halaman di mana kutipan tersebut ditemukan, seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya IEEE. Bibliografi dalam gaya IEEE atau disebut Institute of Electrical and Electronics Engineers mencakup nomor referensi yang unik, nama pengarang, judul artikel, judul jurnal, volume, nomor, halaman, dan tahun terbit, seperti yang ada contoh yang di bawah ini. Selanjutnya Harvard. Bibliografi dalam gaya Harvard mencakup nama pengarang, tahun terbit, judul sumber, dan informasi penerbit, seperti yang ada di contoh di bawah ini. Cara menulis bibliografi. 1. Kumpulkan informasi sumber. Pastikan semua informasi yang diperlukan tentang setiap sumber yang digunakan, termasuk nama pengarang, judul karya, tahun terbit, penerbit, dan informasi tambahan yang relevan. 2. Pilih gaya penulisan yang tepat. Tentukan gaya penulisan untuk menyusun bibliografi seperti APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Pastikan untuk mematuhi aturan gaya yang dipilih. 3. Susun informasi sumber. Susun informasi sumber dalam urutan yang benar sesuai dengan gaya penulisan yang dipilih. Ini biasanya dimulai dengan nama pengarang, diikuti oleh judul sumber, tahun terbit, penerbit, dan informasi tambahan yang sesuai. 4. Format bibliografi dengan benar. Pastikan untuk memformat bibliografi sesuai dengan aturan gaya penulisan yang dipilih. Periksa pedoman gaya secara teliti untuk mengetahui bagaimana menulis nama pengarang, judul sumber, dan elemen bibliografi lainnya dengan benar. Baik, selanjutnya strategi menyusun
bibliografi yang efisien. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi bibliografi dengan cermat dan teliti. Gunakan sumber-sumber informasi yang andal dan terverifikasi, dan pastikan untuk mencatat semua detail yang diperlukan, seperti nama pengarang, judul sumber, tahun terbit, penerbit, dan informasi tambahan jika diperlukan. Yang kedua, setelah mengumpulkan informasi, menggunakan manajer referensi atau database penelitian untuk mengatur dan menyimpan informasi bibliografi secara terstruktur dan efisien. Manajer referensi seperti Zotero, Mendeley, atau EndNote dapat membantu dalam mengelola dan menyusun sumber-sumber dengan efektif. Selain itu, mulailah menyusun daftar bibliografi sejak awal proses penulisan, bukan hanya sebagai tugas akhir. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa setiap sumber yang Anda gunakan telah disertakan dengan benar dalam daftar bibliografi, dan menghindari kebingungan atau kesalahan yang mungkin timbul di akhir.